Anak, kembali lagi dengan saya, Adi Susanto Sibrian, sebagai guru yang akan membimbing peserta didik dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kita kali ini yaitu pengembangan media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pokok pembahasannya yaitu C. Jenis klasifikasi media dan karakteristiknya. D. Kriteria pemilihan. E. Prosedur pemilihan bahan ajar. F. Tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. C. Jenis klasifikasi media dan karakteristiknya. Media pembelajaran merupakan kegiatan aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran yang membuat peserta didik terangsang dan termotivasi ketika melakukan proses pembelajaran, serta membuat peserta didik lebih cepat memahami pembelajaran. Sekarang kita akan membahas karakteristik media diantaranya yaitu 1. Media realita. 2. Model. 3. Gambar atau foto. 4. Grafik. 5. Media proyeksi transparan OHP. 6. Media audio. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Media realita. Media realita adalah benda nyata dan langsung dilihat oleh peserta didik yang digunakan sebagai bahan dan sumber belajar. Contohnya, mengajak peserta didik ke kebun binatang untuk melihat binatang, mengajak peserta didik melihat bunga, hewan peliharaan, dan pepohonan. 2. Model. Model merupakan sebuah benda tiruan yang menyerupai benda asli yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya, pembuatan candi dari sabun batang, pembuatan perahu dari kertas, pembuatan patung dari kayu atau dari tanah liat, pembuatan rumah batak dari sabun batang. Gambar dan foto. Gambar dan foto merupakan bahan yang paling sering dipakai dalam pembelajaran karena mudah dimengerti serta sifatnya simpel. Contohnya, gambar pahlawan kemerdekaan, peta atau atlas, gambar pegunungan, gambar pantai. Sehingga gambar-gambar tersebut dibawa ketika proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi tertarik. Itu gambar apa ya? Kok dipajang di situ? Kok dibuat menjadi pembelajaran? Nah, sehingga peserta didik lebih mudah tertarik ketika proses pembelajaran. Grafik. Grafik merupakan gambar yang sederhana menggunakan garis, titik, simbol, dan bentuk tertentu menggambarkan data kuantitatif. Grafik digunakan untuk menjelaskan perkembangan atau perbandingan suatu objek yang saling menghubungkan. Contohnya melihat peta dan atlas. Media proyeksi transparansi OHP. Media proyeksi transparansi OHP merupakan penggunaan proyektor yang akan menampilkan proyeksi atau cahaya ke dinding kelas yang akan membantu siswa dan peserta didik ketika proses pembelajaran. Kelemahannya itu harus ada aliran listrik ketika digunakan, contohnya infocus. Tetapi ketika penggunaan infocus membuat peserta didik lebih mudah memahaminya, sehingga semua peserta didik lebih cepat melihat, sehingga peserta didik seperti melihat atau menonton televisi yang membuat peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran. Media audio. Program kaset audio merupakan sumber cukup yang ekonomis karena hampir semua masyarakat memakai hingga sampai ke pelosok pedesaan. Penggunaannya sangat mudah dan bisa untuk diulang-ulang, sehingga penggunaan media audio sering digunakan pada proses pembelajaran di pedesaan atau ketika di pelosok. D. Kriteria pemilihan media. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu 1. Tujuan. Tujuan pembuatan media pembelajaran yaitu tujuannya agar membuat peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran. B. Sasaran didik. Nah, sasaran didik yaitu agar peserta didik bisa lebih cepat memahami, serta sasaran didiknya yaitu kepada peserta didik dan guru, sehingga guru untuk lebih mudah menjelaskan sedangkan peserta didik lebih mudah memahami. C. Kriteria media yang bersangkutan.
karakteristik media yang bersangkutan. Karakteristik media yang bersangkutan yaitu ketika kita peserta didik melakukan kegiatan proses pembelajaran. D. Waktu. Nah, waktu yang digunakan yaitu misalnya waktu pembuatan media pembelajaran. Apakah waktunya cepat atau lambat? Kedua, waktu ketika proses mau pembelajaran. Waktu pembuatan media pembelajaran ketika proses pembelajaran. Apakah pembuatan waktu memakan banyak waktu? Yang ketiga yaitu ketika proses pembelajaran. Apakah penggunaan media pembelajaran tersebut menggunakan banyak waktu sehingga peserta didik kurang memahaminya. Dan keempat yaitu waktu untuk mengembalikan media pembelajaran seperti biasanya. Biaya. Nah, biaya ini adalah biaya bagi peserta didik, sehingga guru harus memahami apakah mulai dari biaya yang digunakan oleh peserta didik pada lingkungan sehari-hari, misalnya biaya yaitu untuk jajan peserta didik dan biaya ketika proses pembelajaran, sehingga pembuatan media pembelajaran bisa digunakan tergantung biayanya. Ketersediaan. Nah, ketersediaan ini yaitu meliputi penggunaan media pembelajaran. Bahan-bahan media pembelajaran yang dipakai yaitu media yang mudah dipahami, yang mudah didapat sehingga tidak menyulitkan oleh orang lain dan membuat peserta didik lebih cepat memahaminya. G. Konteks penggunaan. Nah, konteks penggunaannya yaitu digunakan apakah media pembelajaran digunakan pada satu kali atau bisa berulang kali pada pembelajaran berikutnya. Lalu, media pembelajaran itu apakah digunakan secara individu atau kelompok sehingga peserta didik langsung bisa mengetahuinya. Mutu teknis. Mutu teknis ini yang meliputi yaitu seperti pada konteks penggunaan. Mutu teknisnya yaitu apakah media pembelajaran yang dipakai hanya bisa satu kali atau dapat berulang kali sehingga menjadi media pembelajaran yang baik dan menarik. Prosedur pemilihan bahan ajar. Depdiknas merinci prosedur pemilihan bahan ajar yaitu 1. Menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. 2. Mengidentifikasikan jenis-jenis materi bahan ajar. Materi terbagi menjadi 3 aspek yaitu aspek kognitif meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 2. Aspek afektif, pemberian respon, penerima, internalisasi, dan penilaian. 3. Aspek psikometrik, gerakan awal, semi rutin, dan rutin. 3. Memilih bahan ajar yang sesuai. 4. Memilih sumber bahan ajar. Pengajaran nilai merupakan bagian yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi seorang warga negara yang bukan hanya mengetahui pengetahuan saja, akan tetapi juga keterampilan, sikap, dan nilai. Pengajaran nilai diyakini akan membangun kepribadian, karakter, dan watak anak peserta didik agar menjadi sosok manusia yang utuh, sehingga peserta didik menjadi lebih baik. Tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Bahan ajar IPS di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 memuat tujuan yang dirumuskan dalam sejumlah kompetensi yang harus dikuasai, yaitu 1. Memahami identitas diri dan keluarga serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. 2. Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga serta kerjasama diantaranya keduanya. 3. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keberagaman suku bangsa di Indonesia. 4. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan. 5. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional yang ada pada lingkungan kita serta yang ada di Indonesia. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga peserta didik lebih cepat memahami pembelajaran kita. Terima kasih.